ざ尋常に1本目勝負。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tatangkalan ID. Di video short sebelumnya, kita sudah pernah membahas manfaat lengkuas untuk efek farmakologis anti jamur, yaitu mengatasi masalah kulit seperti panu, kadas, kudis, kurap, koreng, borok, dan lain-lain, di mana lengkuas bisa langsung diaplikasikan pada bagian kulit. Nah, di video kali ini, kita akan gali lebih dalam lagi dari rimpang lengkuas yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Kita akan melihat kandungan senyawa aktif, efek farmakologis, masalah kesehatan yang mungkin bisa diatasi, serta cara penyajian yang paling optimal melalui berbagai cara yang dapat dilakukan. Lengkuas mengandung senyawa fitokimia utama antara lain fenolik, yaitu flavonoid seperti senyawa kaempferol, pinosembrin, dan galangin. Juga mengandung tanin dengan efek farmakologis antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan imunomodulator. Minyak atsiri seperti senyawa sineol, zingiberin, eugenol, borneol, dan kampen dengan efek farmakologis anti jamur, antibakteri, aromaterapi, dan karminatif. Alkaloid dengan efek farmakologis analgesik dan karminatif. Saponin dengan efek farmakologis antimikroba dan imunomodulator. Selain itu juga mengandung vitamin C yang dapat berfungsi sebagai antioksidan tambahan dan mendukung daya tahan tubuh. Vitamin B kompleks termasuk B1, B2, B3 yang dapat membantu metabolisme energi. Mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, dan zat besi yang dapat mendukung fungsi otot, saraf, tulang, dan produksi hemoglobin. Beberapa penelitian juga menunjukkan potensi lengkuas untuk anti kanker dan anti diabetik. Meskipun efek ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Lengkuas dapat membantu beberapa kondisi atau mengatasi masalah kesehatan, antara lain atasi peradangan sendi seperti pegal linu, nyeri sendi, dan encok, mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti sakit perut, mulas, perut kembung, dan diare, mengatasi infeksi ringan seperti sakit tenggorokan, flu, atau pilek, mengatasi infeksi kulit akibat jamur atau bakteri seperti panu, kadas, kudis, kurap, koreng, atau borok, mengatasi luka luar ringan seperti goresan, lecet, atau bengkak ringan, berpotensi mengontrol gula darah, berpotensi mencegah kanker tertentu, meningkatkan daya tahan tubuh. Lengkuas dapat disajikan dengan berbagai cara. Cara penyajian yang pertama yaitu dimakan secara langsung. Caranya, cuci rimpang hingga bersih, iris tipis, dan kunyah secara langsung. Kelebihan cara ini adalah praktis, cepat, dan tidak perlu alat atau air. Kekurangannya adalah rasa pedas atau pahit, sehingga tidak semua orang menyukainya. Senyawa bioaktif terbatas, efek untuk luka luar tidak ada. Dengan cara ini, dapat membantu gangguan pencernaan ringan atau pegal linu. Cara yang kedua, dengan cara direbus atau dibuat jamu. Caranya, cuci rimpang hingga bersih, iris 2-3 cm, rebus dengan air 250 hingga 300 ml selama 5-10 menit setelah mendidih, saring, kemudian diminum hangat. Kelebihan dari cara ini adalah senyawa larut air terserap optimal, nyaman diminum, murah, dan praktis. Kekurangannya, sebagian flavonoid sensitif panas akan berkurang, rasanya kuat atau pahit. Dengan cara ini akan terkandung efek antioksidan, antiinflamasi, analgesik, karminatif, dan imunomodulator, sehingga dapat mengatasi peradangan sendi, gangguan pencernaan ringan, meningkatkan daya tahan tubuh. Cara yang ketiga yaitu diseduh atau dijadikan teh herbal. Caranya, cuci rimpang hingga bersih, iris tipis, kemudian keringkan. Seduh sebanyak 1-2 sendok makan rimpang kering dalam 200 ml air panas selama 3-5 menit, lalu minum. Kelebihan dari cara ini adalah aroma lebih enak dan nyaman untuk diminum. Kekurangannya, ekstraksi senyawa terbatas dan dosis sulit untuk diatur. Dengan cara ini akan terkandung efek antioksidan ringan, karminatif, dan imunomodulator ringan, sehingga dapat mengatasi gangguan pencernaan ringan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara yang keempat yaitu dijadikan bumbu masakan. Caranya, cuci rimpang hingga bersih, iris tipis atau geprek, lalu masukkan dalam masakan seperti rendang atau tumisan. Kelebihan cara ini adalah praktis, menambah rasa, dapat rutin dikonsumsi. Kekurangannya,
panas masak akan menurunkan sebagian senyawa bioaktif sehingga efek farmakologis akan menjadi lebih ringan. Dengan cara ini akan terkandung sebagian antioksidan, antibakteri, imunomodulator ringan sehingga dapat membantu gangguan pencernaan ringan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara yang kelima, ekstraksi macerasi dengan pelarut organik. Caranya, iris halus bisa dikeringkan lalu dijadikan serbuk atau bisa langsung tanpa pengeringan, kemudian diaduk lalu rendam dalam pelarut organik seperti etanol selama 24 hingga 48 jam. Saring, kemudian pekatkan dengan alat rotary evaporator. Kelebihan cara ini adalah memaksimalkan semua efek farmakologis termasuk imunomodulator, potensi antidiabetik, dan anti kanker. Kurangannya, mahal, tentunya memerlukan alat khusus, tidak praktis untuk konsumsi sehari-hari. Dengan cara ini, semua efek farmakologis akan optimal, biasanya digunakan untuk penelitian atau ekstraksi spesifik. Nah, itulah sedikit informasi tentang lengkuas. Terutama dengan ini, Sobat Tatangkalan ID bisa memilih cara penyajian lengkuas sesuai kebutuhan, sehingga manfaatnya akan lebih optimal. Semua informasi berdasarkan literatur ilmiah. Daftar lengkapnya tersedia di deskripsi video. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe Tatangkalan ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.